warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang mulia, kita akan melanjutkan tafsir kajian kita pada surat Al-A'raf ayat 180. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya-tanya kepada engkau 'anis sa'ah, dari hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat terjadi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. La yujalliha li waqtiha illa, tidak ada yang menampakkan untuk waktu terjadi hari kiamat kecuali Dia, Allah Ta'ala. Thaqulat fis samawati wal ardh, sungguh berat langit dan bumi atas penduduknya karena huru-hara yang terjadi. La ta'tikum illa baghtah, tidaklah mendatangi kepada kalian hari kiamat illa baghtah, kecuali dalam keadaan mengejutkan atau secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha, mereka bertanya-tanya kepada engkau seakan engkau mengetahui tentang terjadinya hari kiamat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha 'indallah, sesungguhnya pengetahuan hari kiamat itu ada pada sisi Allah Ta'ala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, saya tidak berkuasa di nafsu diri saya sendiri memberikan manfaat wala dharra, dan menolak dari bahaya, memberikan manfaat dan memberikan madarat, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki.
saya lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Wa manasan yasu, dan pastilah saya tidak akan pernah menimpa keburukan. In ana illa nadhir, tidaklah saya kecuali adalah orang yang memberikan peringatan bagi orang kafir. Wa basyir, dan saya adalah hanyalah orang yang memberikan kabar gembira di kaum yu'minun, kepada kaum yang beriman. Hadirin yang bersahabat yang dimuliakan Allah, ini kita telah bacakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang memberikan kita pengetahuan, pemahaman bahwasanya hamba itu hamba yang tidak mengerti apa-apa, hamba yang tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, menandakan hamba ini lemah. Allah kuasa, Allah kuat. Allah yang maha tahu, hamba itu tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, biarpun mereka katakan Nabi itu ngerti, tapi sebenarnya Nabi itu nggak ngerti. Kalaupun Nabi itu ngerti, semuanya itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Nabi katakan, "Qul la amliku nafsi naf'an wa la dhurr." Saya tidak mampu apa-apa memberikan manfaat, tidak mampu memberikan madarat, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, dalam ayat ini pertama kita bacakan bahwasanya ada beberapa orang yang bertanya-tanya tentang hari kiamat. Ada dikatakan yang bertanya itu orang Yahudi, ada dikatakan orang bertanya itu orang-orang kafir Quraisy. Dia bertanya, "Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu? Yas'alunaka 'anisah ayyana mursah." Kapan terjadi hari kiamat? Begitu. Jadi bertanya-tanya. Lalu apa maksud dia bertanya itu? Dulu juga ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Nabi tidak jawab. Nabi hanya katakan, "Wa ma'adatalaha." Wahai sahabatku, kenapa kamu tanya-tanya begitu? Sekarang itu tidak usah tanya. Apa yang kamu siapkan untuk nanti datang hari kiamat? Kata sahabat, "Hubullah wa Rasul wa Rasul." Yang saya siapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Itu betul. Kalau sahabat ini dia bertanya, memang yang mereka ini orang yang taat. Adanya bertanya mungkin ya biasa ya, bertanya dengan gurunya begitu. Tapi ketika dikasih jawaban, dia katakan, "Saya cinta Allah dan cinta Rasul." Ya itulah memang begitu. Kalau sudah mencintai Allah, cinta Rasul, dia akan khawatir nanti dia digolongkan sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah, takut dia digolongkan sebagai orang yang tidak beriman. Makanya bekal untuk mempersiapkan datangnya kiamat itu hanya itu, cinta Allah, cinta Rasul. Insya Allah selamat. Nah, menanyakan tentang kapan kiamat, tapi tidak disiapkan persiapannya nanti datang hari kiamat, percuma. Orang belum persiapan, "Pak, kapan Pak kita berangkatnya Pak, nanti ke Jakarta?" Kata ayah, "Enggak usah tanya-tanya, siapkan aja, mana bajunya sudah
siapin belum? Iya, bajunya masih basah. Nah, belum dicuci, belum diapa. Nah, terus celananya mana? Ya masih direndam itu. Yang penting itu siapin aja dulu ya, bajunya, pakaiannya, celananya. Nah, begitu nanti ayo berangkat. Oh siapa? Sudah siap semua kami ini, ayo kita berangkat. Nah, gitu. Orang dia belum siap-siap, nanyanya terus, tapi tidak mempersiapkan apa yang sebenarnya harus disiapkan. Nah sekarang ini hari kiamat memang belum datang, maka Allah rahasiakan ada satu hikmah agar kita senantiasa mempersiapkan datangnya hari kiamat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tikum illa baghtah, tidaklah hari kiamat datang kecuali mengejutkan dengan secara tiba-tiba. Nah, secara tiba itu kayak mana itu? Nah, berarti menandakan Allah tidak memberikan tahu agar kita itu senantiasa mempersiapkannya. Kalau anak, mungkin tujuan anak bertanya dengan orang tua, Pak, kapan ke Jakartanya Pak? Seminggu lagi, mungkin dia masih malas ya. Nah, masih lama seminggu ya. Nah, nanti aja lah. Nanti 3 hari lagi itu kan. Jadi ketika sudah dikasih tahu, pasti dia akan memperlambat-lambat. Nah, jangan-jangan ya memang ada satu hikmah Allah Ta'ala tidak menjelaskan ini kapan kiamat datang. Bukan dinyatakan oh nanti hari kiamat ini tahun 2000 ini, tanggal ini, bulan ini. Itu nanti akan manusia akan berlambat-lambat. Oh masih lama kiamat ini, santai aja lah, kita maksiat aja dulu lah ya. Maka kata Nabi SAW, wa ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan? Tanya-tanya hari kiamat, apa yang kamu siapkan? Nah yang terpenting kita menyiapkan datangnya hari kiamat adalah dengan kita berbekal cinta Allah Ta'ala, berbekal dengan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari demi hari kegiatan kehidupan kita ini berdasarkan dengan perintah Allah, hari demi hari ini berdasarkan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari kiamat ini adalah mursaha. Maka di sini dikatakan ayyana ini kapan? Mursaha itu biasa dipakai pada sesuatu kejadian-kejadian yang begitu besar, yang dahsyat. Kenapa hari kiamat dikatakan dahsyat? Bagaimana tidak dahsyat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya. Jadi hari kiamat ketika ini diguncangkan bumi ini, maka isi perutnya akan keluar semuanya. Bahkan dalam surat yang lain, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu hari kiamat? Maka saya dikatakan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ilil mahfuz. Jadi manusia ini berterbangan, bahkan gunung-gunung pun dia wa takunul jibalu kal ilil mahfuz, seperti kapas-kapas. Gunung bisa berterbangan seperti kapas. Bahkan mereka ini semuanya tidak ingat, dia hanya ingat keselamatan dirinya sendiri saja. Ada ibu sedang menyusui, wah tinggal kemana itu. Apa yang dia pikirkan? Yang penting saya selamat. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi
wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ayah lupa kepada anak-anak, lupa kepada ayah, suami kepada istri, lupa istri lupa kepada suami. Bahkan anaknya ada di bawah, dia buat pijakan. Pikiran dia bukan mikirkan orang lain. Yang penting saya selamat. Saya nggak tahu itu ya siapa, pokoknya saya selamat. Nah itulah hari kiamat. Maka sah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sah. Puncak hari kiamat itu begitu besar. Huru hara yang terjadi ini begitu hebat. Maka dikatakan adumat fis samawati wal ardh. Begitu hebat langit dan bumi, artinya berat sekali bagi penduduk langit dan bumi karena huru hara di hari kiamat. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah Allah Ta'ala. Saya tidak tahu. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kul, katakan wahai Muhammad, saya tidak mampu apa-apa untuk memberikan manfaat, untuk memberikan madharah illa masyaallah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Nabi ini selalu diberi dipacu terus sama Allah Ta'ala ketika menghadapi di antara kaumnya begini dan begini. Kata Allah, bilanglah saja kayak gini, saya nggak tahu. Kalau nanti dia bilang kayak begini dan begini, bilang saja la amliku li nafsi naf'an wala dhurra. Saya itu hanya utusan saja. Saya tidak tahu apa-apa mengenai hari kiamat. Kata Nabi, walaupun a'lamul ghaib lastaghfartu minal khair wa ma masyani su'. Kalau saja saya mengerti tentang perkara gaib, maka saya akan selalu perbanyak itu kebaikan dan saya tidak akan tertimpa madharat sedikit pun. Kalau dulu katakanlah Nabi SAW dilempar batu di kota Taif ya. Kalau saja Nabi mengetahui dari perkara gaib, pasti Nabi akan lari ya, akan menolak itu, sehingga tidak terkena lemparan batu. Maka kata Nabi, in ana illa nadhirun wa basyir. Sesungguhnya saya itu hanya hamba yang memberikan peringatan saja kepada orang-orang kafir, memberikan ancaman-ancaman neraka kalau tidak mau taat. Saya memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah, maka akan dijanjikan surga. Adapun nanti masuk surga atau tidak, suka-suka Allah Ta'ala. Ya, ketika itu hamba ini kok seperti ahli surga, ternyata kehendak Allah neraka saja, masuk neraka. Nampaknya ini kok neraka ini hamba ini, kehendak Allah surga, ke surga. Tapi kita biasakan diri kita dalam hal-hal kebaikan. Ini satu tanda kita ini adalah Allah berikan kekuatan untuk meniti jalan-jalan masuk surga. Tanda-tanda. Ya, mudah-mudahan kita ini kapanpun dimanapun kok mudah untuk melakukan pada jalan-jalan menuju surga. Mudah-mudahan saja kita nanti di akhirat nanti Allah golongkan sebagai ahli surga. Ya, maka sini dan bagaimana pelajaran kita hari ini adalah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Jadi jangan sepelekan kiamat. Apa itu? Gampanglah itu kita kondisikan saja nanti.
jangan meremehkan begitu. Kita kalau ada gempa bumi sedikit saja sudah kacau kita ini ya. Udah lari ke sana ke sini untuk menyelamatkan diri kita sendiri, apalagi nanti terjadi hari kiamat yang betul-betul terjadi ya. Insyaallah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman sehingga makin kita ngaji tentang